Jumpa lagi bersama Rizky Budiman di Koba Channel. Kali ini Rizky akan mengajak Sobat Koba untuk menyimak bincang-bincang santai dengan seorang tenaga pemagang di bidang care worker. Baiklah, kita langsung saja menyapanya. Konnichiwa Mandy. Konnichiwa, genki desu. Hai, genki desu ne. Oshashiburi desu ne. Hai, sashiburi desu. Hai, baik Mandy, kita langsung saja ya. Oke. Oke, Mandy, tolong ceritakan secara singkat dan jelas ya prosesnya masuk atau bergabungnya Mandy di Koba Mirai Japan. Aku tahu Koba Mirai Japan dari Facebook, terus ngubungin kontak personnya, kemudian disuruh datang langsung, Baik. dan kebetulan langsung ketemu sama satonya, Abah. Abah Kobayashi ya. Ya, Abah Kobayashi. Baik. Terus langsung ya kayak interview gitu. Baik. Terus katanya ya coba aja bergabung katanya. Oke. Dan langsung bergabung. Prosesnya itu ya Men ya. Jadi Mandy kalau misalnya menurut informasi bahwa Mandy berangkat ke Jepang itu bulan September tahun 2019 lalu. Dan kemudian sudah aktif di panti lansia tersebut di bulan Oktober 2019 lalu. Dan kemudian boleh dikatakan Mandy bergabung ke Koba Mirai Japan ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Atau artinya secara singkat sudah bisa berangkat ke Jepang gitu ya Men ya. Ini hebat sekali nih Men. Yang Sensei mau tanya nih Men. Jadi apa yang membuat atau faktor apa yang membuat Mandy tidak terlalu lama untuk bisa mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Koba Mirai Japan, tapi bukan langsung, artinya membutuhkan waktu yang cukup singkat untuk bisa berangkat ke Jepang. Silakan Men. Ya kebetulan aku udah punya N2. N2. JLPT N2 ya Men ya. Oke, siap. Jadi maksudnya nggak butuh terlalu lama lagi buat belajar, paling yang kayak ngelancarin, terus kayak untuk kerja pelajaran kaigonya, karena basic aku bukan kaigo. Jadi lebih mendalami kaigonya aja sih. Terus Baik. kebetulan ada perusahaan dari Jepangnya datang Mensetsu, kemudian diikutin oleh pihak Kobanya, dan kebetulan langsung lulus. Oke, alhamdulillah. Artinya Mandy tadi menyebutkan sudah mempunyai sertifikat JLPT N2. Itu yang paling mendasar ya membuat faktornya Mandy tidak terlalu lama atau secara singkat ya berada di pelatihan Koba Mirai Japan, yang artinya Mandy memang bukan berlatar belakang dari sekolah perawat atau dari sekolah kesehatan seperti itu ya. Namun Mandy sudah punya N2, lalu di Koba Mirai Japan hanya mengikuti pelatihan untuk keperawatannya saja. Mendapatkan pelatihannya saja untuk keperawatan. Seperti itu ya Men ya. Saya pengen tahu sedikit, bagaimana proses pemberangkatan Mandy ke Jepang melalui Koba Mirai Japan? Prosesnya sih bisa dibilang ya lumayan cepat ya, karena dibantu juga dari pihak Koba. Terus untuk administrasinya juga ada, Koba sangat membantu, jadi ya lancar lah. Dilancarkan dan dimudahkan pada saat itu ya. Ya. Mandy, Sensei boleh tahu bekerja di panti lansia atau di Rojing Home wilayah mana nih Men? Kemudian bagaimana jam kerjanya di Rojing Home tersebut? Baik dari jadwal, shifting, libur maupun lemburnya Men. Silakan Men. Kalau aku di Kagawakeng di kota Marugamenya, Marugame. jam kerjanya 8 jam. Baik. Terus shifting, jadi kita ada yang jam 8, jam 9 sama yang shift malam. Tapi kalau aku shift malam paling ntar setelah setahun sih baru jalanin. Sehari itu kurang lebihnya berapa jam Men untuk
bekerja, men? 8. 8 jam ya, men ya? Oke, siap. Terus dalam sepekan bekerja, itu dapat liburnya berapa hari, Mandy? Kita hitungannya pokoknya 1 bulan itu 9 hari jatah liburnya. Dalam 1 bulan 9 hari mendapatkan libur. Oke, yang artinya wah, lumayan ya, men ya? Oke, baik, Mandy. Dan kemudian nih, men, pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya. Jawabannya juga sangat ditunggu juga oleh para sobat Koba Mirai mengenai pendapatan, mengenai income, ya. Oke, Sensei atau Rizky boleh tahu bagaimana dan berapa yang kurang lebihnya ya yang Mandy dapatkan untuk income per bulannya nih, Men? Per jamnya hitungannya itu 1.000 yen. Per jamnya 1.000 yen, sedangkan sehari bekerja 8 jam. Berarti 8.000 yen dalam 1 hari. Dalam 1 hari bekerja 8.000 yen. Kalau dirupiahkan kira-kira berapa ya, Men? Sekarang 1 yen 135 rupiah. 135 rupiah. Kira-kira berapa ya tuh, Men? Kayak mungkin sejam aja 135 ya. Jam aja 135.000 rupiah. Ya, oke. Berarti kalau jika dikalikan 8, kurang lebihnya bisa mencapai 1 juta lebih ya, Men ya. Ya, kurang lebihnya ya, Men ya. Itu belum dipotong dari perusahaan untuk biaya listrik, air, gas gitu ya, Men ya. Oke. Kalau misalnya sudah dipotong listrik, biaya gas dan air, itu kira-kira boleh tahu kisaran berapa, Mandy? Kalau tergantung musim sih Sensei. Kalau misalnya kayak musim dingin kemarin kan banyak pakai otomatis pemanas sama kayak gas untuk panasin air kan. Kalau kayak musim panas sekarang sih atau musim-musim yang sejuk kan nggak terlalu pakai ya. Jadi paling 120 sampai 130 sih bersih. 130.000 yen setelah dipotong biaya air, listrik gitu ya. Oke, Mandy, pertanyaan berikutnya nih, Men. Fasilitas apa yang didapatkan oleh Mandy untuk menunjang kehidupan sehari-harinya Mandy hingga di bidang pekerjaannya, Men? Kalau di bidang pekerjaan apa ya? Sebenarnya lebih ke kehidupan sehari-hari sih Sensei. Itu. Kayak apa tuh gitu kan. Terus kayak untuk transportasi kan kita dapat sepeda. Iya. Berarti memang dari perusahaan menyediakan sepeda ya, Men ya? Oke, Terus baik. kayak untuk apa tuh sendiri tuh isinya pas masuk udah disediain. Menurut informasi yang kami dapatkan ya beberapa waktu lalu, boleh share sedikit pengalamannya Mandy mengenai ketika datang ke Jepang di bulan September, di bulan Oktober Mandy aktif ya, sudah masuk berkegiatan di Rojing Home dan kemudian sudah mendapatkan kenaikan pendapatan. Ini yang sangat menarik informasi yang akan kami gali dari Mandy. Sebenarnya sih untuk gaji per jamnya itu awalnya bukan 1.000 ya, cuman 900 sih kata orang perusahaannya karena ya udah punya N2 terus ngomongnya juga udah lancar jadi kurang lebih sebulan di situ terus katanya dapat kontrak baru itunya gak naik jadi 1.000. Hebat, Mandy ya, tetap pertahankan ya. Jadi artinya Sobat Kawa Merah Japan, seperti yang disampaikan oleh Mandy, sudah punya N2, pendapatannya langsung naik, tidak usah nunggu lama-lama sampai setengah tahun, cukup beberapa bulan ya, Men ya. 1 sampai 2 bulan mengalami kenaikan pendapatan, itu dikarenakan memang faktornya adalah Mandy sudah punya N2. Tiap bulannya itu untuk gas, air, listrik, hingga internet mungkin barangkali, itu kira-kira berapa yen yang harus dikeluarkan oleh Mandy? Rata-rata 50 ribuan sih Sensei.
Itu baru pengeluaran yang memang wajib harus dikeluarkan. Ya. Jadi udah langsung dipotong dari gajinya. Ya, Mandy, selama pekerja atau selama melakukan aktivitas sebagai tenaga care worker, asuransi. Nah, ini asuransi kerja, ya, asuransi jiwa hingga. Apakah didapatkan oleh Mandy? Ya ada Sensei. Dari Ada. awal udah langsung dapat. Itu otomatis ya men ya? Dari perusahaan. Oke. Pokoknya pas masuk langsung didaftarin emang. Satu lagi pertanyaan. Pastinya ketika datang ke Jepang gitu ya, hal apa yang membuat Mandy terkejut? Karena kebetulan datangnya pas September ya Sensei. Ternyata itu masih sebenarnya udah musim gugur. Cuman panasnya itu masih sampai 40 derajat. Panasnya masih sampai 40 derajat di musim gugur. Padahal kalau musim gugur seharusnya itu sudah sejuk ya men ya? Ya. 40 derajat ya men ya? Waduh. Taiheng desu ne. Taiheng. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kali ini, Mandy memberikan sebuah kalimat semangat kepada para calon pendaftar. Ya, Koba nggak mengecewakan sih, jadi daftar aja. Mandy, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Baiklah Sobat Komami Rajapan, demikianlah bincang-bincang Rizky dengan Mandy pada kali ini. Terima kasih, sayonara.